1 M ini kamu investkan di rumah kos. Rumah kos yieldnya bisa sampai 9% per tahun. Ya, berarti kamu dapat 90 juta. Itu 3 kali lipat, itu jauh sekali. Oke, selamat malam, Om Erik. Ya, malam-malam. Suaraku jelas gak? Jelas, jelas. Suaraku jelas ya? Ya, ya, jelas-jelas juga Om Botak. Siap. Walaupun botakan gue. Gunting rambut lagi, nanti kalau gunting rambut lagi lebih botak. Iya, Thank iya, you udah, iya, iya, iya. udah hadir malam ini di Instagram Live ya. Ya, Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum kenal ya siapa tuh seorang Erik Hermanto, guru properti. Mungkin boleh dijelaskan background-nya dulu kali Om, supaya teman-teman ini oh, bisa lebih kenal. ya, ya. Ya, saya masih terus belajar lah. Nggak ada apa-apanya. Makin banyak tahu, makin banyak kurang ya. Makin banyak tahu kurang ya. Ya, tapi untuk unsur profesionalism, jadi saya ini saat ini salah satu dosen di Panangian School of Property. Saya Oke. pegang salah satu kelasnya di Certified Property Investor. Terus kita juga punya kelola website guruproperty.com. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar lebih banyak lagi tentang properti, dan itu apa namanya, ibaratnya tuh kalau nyangkut di properti itu, aduh mahal banget deh uang sekolahnya. Jadi jangan sampai nyangkut di properti ya. Jadi belajar dulu yang benar. Nah, terus juga Anda bisa ikut di di Instagram saya di Erik Hermanto Property, ataupun bisa subscribe di YouTube Erik Hermanto. Dan saya juga apa namanya menjadi mentor bagi beberapa teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi itu sekilas lah tentang saya. Nanti 1 jam habis kenalin saya aja. Gak apa-apa kan? Ya. Karena nggak sayang kita, santai-santai. Oke. Ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini kita sebenarnya ngomongin properti itu menarik banget ya, karena di sini kan background-nya tuh teman-teman yang di Botakers ini sebenarnya teman-temannya adalah seller online. Jadi kan mereka bisnis online, jualannya mostly kalau di kita di marketplace ya, di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain ya. Nah, pasti Oke. teman-teman ini pengen dari hasil usaha ini pengen diinvestasikan kan? Ya. Pengen diinvestasikan. Mungkin sebelumnya pertanyaan awalnya ya, boleh nggak sih sharing sedikit jenis-jenis investasi sama return-nya gitu ya, plus minusnya kurang lebih. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan dari Om Botak ini apa ya? Mengingatkan aku sama satu cerita menarik nih. Jadi ini jadi waktu itu jadi kebetulan saya dari teknik sipil. Ya, jadi kebetulan saya lulusan teknik sipil. Jadi ada teman kuliah saya udah lama nggak ketemu ya kan. Dulu kita berdua jagoan main pingpong. Jadi di kampus itu kita double, kita juara kampus lah. Wow. Nah, temanku ini udah lama nggak ketemuan, terus akhirnya suatu hari dia ngajak. Jadi ini nanti nyambung ya dengan pertanyaan dari Om Botak. Nanti nyambung. Tapi ini menarik sekali ceritanya. Dan ini aku sering sharing ke teman-teman. Pentingnya belajar investasi gitu loh. No matter what your profession is. Jadi profesi Anda apapun, ini pentingnya belajar investasi karena ini. Nah, coba dengerin ya. Jadi ini teman kuliahku udah lama nggak main pingpong, nih ajakin aku main pingpong. Oke, yuk kita main pingpong. Yuk Rick, ke clubhouse gue, dia bilang. Oke, yuk ke clubhouse-nya dia. Kita main pingpong, kita menghabiskan sore yang indah, ketawa-ketawa, mengenang masa lalu bersama ya.
Terus udah gitu pulangnya kayak udah malam, terus dia bilang, Rick yuk makan malam dulu bareng sama di rumah gitu loh ya kan. Dan kebetulan mereka suami istri dua-duanya anak-anak teknik sipil, jadi dua-duanya aku kenal baik lah. Nah, dan ini dua-duanya ini anak-anak pinter ya, anak-anak pinter dan IPK-nya tuh di atas 3,5, dan mereka S2 ya, dan profesi mereka itu adalah karyawan profesional. Nah, kemudian ini dari umur yang 40 nih ya. Jadi kalau Anda yang menganggap umur gue 30-an, thanks ya. Nah, terus kemudian istrinya pada saat lagi makan, istrinya nyeletuk, Rick, lu ajarin dong si ini nih, temen lu nih, nanti 15 tahun lagi pensiun gimana, dia bilang gitu. Karena dia melihat aku sebagai seorang pebisnis yang menurut dia lebih sukses dan seterusnya lah, ya kan. Aku bilang, kemudian aku mikir gitu lah, aku mikir karena aku tahu sekali temanku ini kan ngajarin bisnis. Aku bilang, temanku ini nggak mungkin jadi seorang wirausaha ya. Jadi seorang bisnis itu bagi sebagian orang mudah, tapi sebagian besar orang itu tidak mudah. Ya, tapi kalau teman-teman di sini sih ini udah jiwa wirausaha semua sih, mantap nih ya, sales online semua nih ya, itu bagus. Kemudian aku bilang, ini kalau jadi pengusaha temanku pasti nggak bakal sanggup nih, karena mental pengusaha itu harus tough, harus tangguh, apalagi di masa-masa COVID seperti ini. Yang survive itu menang, yang nggak survive ini adalah pembuktian, ini masa-masa pembuktian ya. Temanku ini jujur, terus orangnya lurus-lurus aja, terus kemudian tulisannya paling rapi, bahkan cewek aja kalah. Wah. Kalau kamu masuk ke kamarnya, nggak ada barang seberantakan sedikit pun, nggak ada. Ya semuanya tertata dengan rapi. Jadi dari sini kemudian aku teringat dengan kuadran the four quadrant of Robert Kiyosaki. Ya, lalu aku teringat Robert Kiyosaki itu punya 4 kuadran. Sebelah kiri atas itu adalah kuadran employee, kiri bawah itu kuadran self-employed. Jadi teman-teman pasti tahu 4 kuadran ini lah ya, karena ngetop sekali dari Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Terus kemudian yang kuadran kanan atas itu adalah businessman, yang bawah ini adalah kanan bawah itu adalah investor, ya. Nah, setiap orang itu punya profesinya masing-masing. Ada di employee, self-employed, ada di businessman. Tapi Anda tidak perlu pindah kuadran. Jadi kalau Robert Kiyosaki itu bilang, kalau kamu mau kaya raya, kamu harus pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, dia bilang. Ya. Tapi kalau menurutku enggak, karena nggak gampang. Jadi dalam pengalaman hidupku selama ini, ternyata nggak gampang loh, orang pindah kuadran itu bukan perkara gampang. Yang benar adalah, mau profesi kamu apapun, di employee, di self-employed, ataupun businessman, Anda harus belajar bagaimana berinvestasi. Itu yang paling penting. Ya, karena investasi ini adalah modal kamu, alat kamu untuk sejahtera di masa pensiun nanti. Ya, ini penting. Kamu belajar tentang uang. Nah, kemudian begitu aku teringat dengan si Robert Kiyosaki, dan aku mencoba menggambarkan kuadran tersebut pada teman baikku ini, dan dia langsung nolak. Rick, nggak usah bicara investasi lah, kita ngomongin yang lain aja, dia bilang. Nah, dari situ, wah, aku bilang, ini orang S2 loh, pinter-pinter loh. Ya kan, IP-nya 3,5 ke atas lah, aku aja kalah, aku nggak nyampe IP-ku 3,5 ya. Bocorin dikit. Nah, tapi dari situ, wah, aku bilang luar biasa, berarti memang. Makanya begitu Om Botak ngajak aku, ngobrolin investasi, aku langsung yes. Karena penting banget investasi ini untuk teman-teman harus belajar, penting banget. Nah, balik ke pertanyaan Om Botak, investasi itu sebenarnya banyak macam. Investasi yang saya pribadi rekomendasikan adalah pertama reksadana, itu yang paling gampang. Sekarang gampang sekali. Dulu beli reksadana
eh, apa namanya, saya masih kucuk-kucuk ke bank, masih setor-setor. Nah itu sekarang udah nggak ada lagi kayak begitu. Sekarang udah sejauh jempol saja. Ya, Anda bisa download apps Bareksa, Bibit, dan di bank-bank juga sekarang udah ada apa namanya, fasilitas untuk beli reksadana langsung, ya, DBS Bank, Commonwealth, dan banyak bank lainnya juga. Nah, reksadana ini ada 4, ada saham, campuran, ya, teman-teman bisa belajar lagi. Pendapatan tetap sama pasar uang. Nah, yang saya rekomendasikan itu untuk Anda pemula, sebaiknya pasar uang dulu, ya. Anda tinggal lihat dan Anda tinggal bandingkan rating terbaiknya si reksadana ini, itu ada rating-ratingnya, terus kemudian Anda tinggal pilih rating yang terbaik aja. Nah, pasar uang tentu dari sisi return itu memang paling kecil tapi paling aman. Ini memang sejalan dengan prinsip dasar investasi, yaitu adalah low risk low gain, high risk high gain. Nah, pendapatan tetap tentu pasar uang itu sekitar 6% sampai 8%. Ya, kalau pendapatan tetap itu around 8 to 10. Ya, 8% sampai 10% per tahun. Ya, bukan per bulan. Kalau per bulan money game. Ya, jadi teman-teman ingat ya, kalau Anda ditawarin return ya lebih dari 30% per tahun, itu udah Anda harus hati-hati. Ya, kalau Anda tawarin 10% per bulan, wah gila, itu udah 12 bulan udah 120%, udah nggak mungkin itu. Ya, jadi Anda harus curiga, kita harus pinter, logiknya harus main. Kalau Anda ditawarin orang 30% lebih dari 30% per tahun, nah itu Anda harus hati-hati. Ya, nah lalu campuran sama saham, ya ini apa namanya, naik turun ya, cocoknya untuk long term. Nah ini disesuaikan lagi. Kalau Anda kebutuhannya untuk jangka pendek, ya mainnya yang safe aja, yang aman, pasar uang sama pendapatan tetap. Nah kemudian investasi yang aku anjurkan berikutnya itu adalah emas, ya, LM, logam mulia, bukan emas perhiasan ya. Karena kalau emas perhiasan itu bukan emas investasi, ya. Nah, LM yang aku anjurkan, LM, logam mulia. Nah, logam mulia ini terserah. Sekarang banyak mereknya. Ada Antam, ada UBS, ya. Terus ada satu lagi, aduh, aku lupa mereknya apa. Nah, sekarang pun juga bisa beli secara online dan pecahannya bisa 0,01 gram something gitu loh. Ya, itu bisa dimulai. Jadi bisa juga beli secara konvensional di toko emas tradisional, ya. Dan tentunya aku lebih rekomendasikan sih sebenarnya untuk yang konvensional. Kenapa? Karena spreadnya itu nggak jauh. Kalau yang model online, kamu itu spread memang uangnya kecil, tapi spreadnya itu mereka jauh sekali. Jadi kayak gain kamu agak berkurang gitu loh. Jadi capek dikit, konvensional, beli minimal 5 gram lah ya, 5 gram, jadi supaya nggak terlalu habis. Nah ini di keep terus nih, di keep terus ya. Dan Anda belajar sisihkan uang Anda 50% dari penghasilan Anda tiap bulan. Kalau Anda bisa mensisihkan 50% penghasilan Anda setiap bulan dari gaji Anda atau dari penghasilan Anda, nah itu sudah top, luar biasa. Well, seperti kata Om Warren Buffett, disiplin adalah kunci sukses dalam berinvestasi. Ya, nah itu penting. Nah balik ke LM lagi, apa namanya? Kenapa 5 gram? Karena itu dia makin harga emas itu, LM itu apa namanya, kalau 100 gram itu baru harga sesuai dengan harga aslinya. Di bawah 100 gram dia ada ongkos-ongkosnya. Nah makanya semakin kecil semakin gede ongkosnya, itu nggak bagus untuk harga per gramnya kita, jadi belinya lebih mahal ya. Nah jadi teman-teman kalau bisa beli lebih besar ya lebih bagus gitu loh ya, disimpan, di keep. Emas itu nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan turun lah, karena itu sudah terbukti dari zamannya mamaku masih 17 tahun, itu udah aku bener-bener jadi apa ya, role model lah. Mamaku nih dalam LM ini, beliau menjadi role model buat saya. Kenapa? Karena dia dari 17 tahun dia udah ngumpulin emas batangan itu yang masih lantakan, yang masih jelek-jelek tuh, dulu bentuknya nggak beraturan gitu loh ya.
Om Botak tahu nggak? Pernah lihat nggak emas batangan yang lantakan yang jelek-jelek tuh yang dari tahun jebot itu? Dari 50 tahun yang lalu. Pernah dengar tapi nggak pernah lihat. Tapi memang Nggak pernah lihat ya? nggak pernah lihat. Ya mungkin kalau Google sih ini, cuma memang pernah sering dengar orang cerita. Oh, yang bukan LM zaman dulu gitu ya, yang bukan LM kayak sekarang yang udah rapi gitu ya. Tapi Iya. emas tuh emang penting banget ya, karena saya sendiri pun juga percaya. Karena kenapa? Karena dari mamaku juga sama nih Om. Jadi saya tuh pas merit terus terang dikasih modal untuk beli rumah pertama itu dipinjemin sama mama, dia jual emasnya. Jadi Wow. kalau nggak ada itu mungkin ya susah ya kan, karena memang emas itu kan menjaga inflasi kan ya, minimal ya. Betul. Betul, betul. Bukan menjaga inflasi, mengimbangi, mengalahkan. Nah, mengalahkan inflasi, ya. Jadi Ya. benar sih, seperti orang dulu ada duit dikit beli emas, beli emas, beli emas. Saya sih sampai sekarang juga masih percaya banget gitu ya untuk apa, nabung di emas, karena nuker emasnya itu berat kayaknya. Kecuali perlu banget. Kecuali perlu banget, karena itu berat. Buat saya pribadi. Betul, 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 betul. Nah, ini satu faktor juga. Jadi ketika kamu beli fisik, kamu akan muncul perasaan sayang untuk melepas. Itu benar sekali. Dan setiap Iya. orang merasakan itu. Ya, cowok, cewek sama aja. Nah, ini makanya ketika kamu simpan emas dalam bentuk batangan itu kamu akan simpan keep terus gitu loh. Nah, itu seperti kata Om Botak, bener. Begitu mamaku mau beli rumah, dia keluarin emas. Begitu mamaku mau renovasi rumah, dia keluarin emas. Begitu mamaku mau beli rumah kedua, dia keluarin emas lagi. Nah, itu luar biasa. Makanya aku belajar dari situ, dan bahkan papiku sudah meninggal waktu aku SMA 2. Aku 3 saudara, aku anak sulung. Kita tiga-tiganya selesai dikuliahin sama mama, itu salah satu faktornya karena LM, karena emas. Mantap ya. Dan Ya, waktu pasar itu- kacau kemarin, harga emasnya malah naik ya. Betul. Jadi memang ya itu emas emang the world currency kan. Iya. Memang mata uang dunia. Jadi ketika dunia perang ya naik. Ketika COVID ya naik. Ketika ketemu vaksin, dunia makin makin teratur, harga emas turun. Jadi kalau dunia kacau, harga emas naik. Iya, iya, iya. Nah, jadi LM ini penting ya. Jadi balik lagi teman-teman apa namanya disiplin sisihkan 50% dari penghasilan Anda masuk ke LM. Nah, jadi Om Botak ini saya sebut sebagai investasi kendaraan kecil, Om Botak. Jadi yang tadi saya sebutkan reksadana, yes, emas, LM ini adalah investasi kendaraan kecil. Apa itu? Terus kemudian berarti ada dong kendaraan besarnya nih. Nah, kendaraan besarnya ini adalah si properti. Jadi kan kalau beli properti langsung nih susah gitu kan. Nah, karena gede kan, karena besar gitu loh, ya kan. Jadi kalau kita perlu perlu kayak tangga lah. Kita mau nyampe ke yang paling atas ya mesti naik tangga satu-satu gitu loh. Nah, tangga satu-satunya ini adalah si kendaraan kecil ini, si reksadana sama si emas. Nah, nanti kamu udah kekumpul ya, terus sudah tiba-tiba jadi banyak, dan ini kamu bisa convert ke bentuk properti seperti itu. Nah, Kenapa properti pun kendaraan gede? yes, betul. Karena satu gini, ini pertanyaan bagus. Properti ini sejauh ini yang saya lihat, ya sejauh yang saya lihat belum ada investasi yang bisa memberikan dua penghasilan sekaligus. Dalam arti, misalkan kalau reksadana, sorry, mungkin aku jelasin jangan itu dulu. Mungkin aku jelasin gini, properti itu punya dua penghasilan, memberikan dua penghasilan. Penghasilan pertama adalah dari yieldnya ini dari sewanya, ya. Terus kemudian yang kedua dari capital gain-nya, ya. Iya. Nah, kebanyakan kalau investasi itu biasanya cuma salah satu. Contoh reksadana apa, Om Botak?
Yield atau capital gain? Reksadana itu adalah, aduh, jadi bingung. Naik kan harganya ya? Naik ya berarti capital gain. Betul sekali. Ya karena dividennya nggak dapat, saham baru dapat. Betul. Ya. Betul sekali. LM, LM ya capital gain. deposito, Deposito yield. yield, betul sekali. Udah pinter nih Om Botak nih. Ya, jadi nah properti ini menariknya dia bisa memberikan dua penghasilan dari yield sama capital gain. Ya. Nah, teman-teman, pada saat Anda investasi properti, saya punya satu konsep yang namanya cash flow property. Jadi jangan fokus ke capital gain-nya. Kalau Anda fokus ke capital gain-nya, nanti Anda bakalan terserungkup. Apa itu terserungkup? Ya, tersungkur lah gitu loh. Ya, itu bisa kejebak. Jadi ada capital gain itu ada jebakannya gitu. Jadi bisa salah mindsetnya. Nah, jadi kalau investasi properti, itu Anda bisa fokus di yield-nya. Nah, nanti capital gain itu kamu anggap sebagai bonus. Nah, balik ke pertanyaannya si Om Botak, kenapa nih kendaraan besarnya di situ? Karena itu uang gedenya di sana. Ya, jadi Anda bayangkan Om Botak ya, coba ya. Jadi number is your friend. Jadi kalau if you want to be a good investor, angka ini harus jadi teman baik Anda. Jadi Anda tidak boleh takut dengan angka. Sekarang kalau Om Botak punya uang 10 juta. Kalau dapat 10%-nya berapa Om Botak? 1 juta. 1 juta. Ya. Kalau punya properti 1 miliar, 10%-nya berapa Om Botak? 100 juta. Nah, itu. Numbers-nya different. Angkanya beda. Jadi, digedein angkanya. Maksudnya, yang tadi kendaraan kecil itu kan, itu uang kecil kan. Ya, kita kumpulin, kita belikan propertinya kan nilainya gede Pak. Nah, nilai gede, itu akan memberikan return yang ibaratnya lebih nikmat. Sekali jos kamu dapat sewanya atau kamu bisa berdayakan. Jadi propertinya itu ibaratnya kalau emas kan ya udah kamu beli emas selesai kamu taruh. Atau kamu beli reksadana udah selesai kamu invest reksadana selesai. Nah, tapi properti ini bisa dimainkan. Kamu bisa banyak caranya gitu loh. Ada contohnya misalnya katakanlah Om Botak beli propertinya 1M. Ya, contoh yang paling sederhana. Kemudian Om Botak beli, nah ini mesti mikir nih, Om Botak udah siap kertas sama pen belum? Siap. Kemudian Om Botak beli properti harganya 200, pakai DP-nya 200 juta nih Om Botak, oke? Bisa ikutin ya? Ya, bisa. Nah, kemudian propertinya naik 10%. Ya, jadi 1,1 M betul ya Om Botak ya? Ya. Nah, berarti untungnya berapa Om Botak? Untungnya 50%. Tuh, udah pinter tuh. Kenapa bisa? Iya. Kenapa bisa 50% Om Botak? Ya, Kok nggak 10%? Kita kan pedagang Om. Kalau pedagang kita lihat dari modal. Karena modalnya kan DP di 200 juta. Betul. Nah, ini salah satu kehebatan dari properti. Properti itu bisa daya ungkit, leverage, ya kan? Terus kemudian dan semua bank bisa mengakui bahwa properti itu adalah sebuah agunan yang baik sekali, kolateral yang bagus. Nah, ini adalah ini salah satu contoh yang sederhana. Ya, nanti kalau yang lebih complicated lagi, lebih canggih lagi itu nanti bisa belajar lebih jauh lah. Karena ini masih kelas pemula nih kata Om Botak. Oke lah, ikutin. Silakan. Nah ini ada yang nanya langsung nih. Properti Boleh. lebih direkomend berupa rumah atau tanah Om katanya, atau toko dari Farika. Oke. Nah ini pertanyaan bagus. Jadi gini, aku nggak suka tanah. Kenapa? Karena nggak ada cash flow. Ya, yang aku suka tadi konsepnya adalah cash flow property. Kita beli properti yang bisa memberikan cash flow.
ya. Kalau rumah, betul, yes, itu bisa memberikan cash flow. Tapi buat apa? Kenapa? Kenapa buat apa? Sekarang kalau kamu rumah, kamu beli 1M. 1M rumah paling disewain 3% setahun. Setahun 3% berarti cuma kamu dapat 30 juta per tahun. Ya, bisa ikutin ya. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya 1M ini 1M ini kamu investkan di rumah kos. Rumah kos yieldnya bisa sampai 9% per tahun. Ya, berarti kamu dapat 90 juta. Itu 3 kali lipat, itu jauh sekali. Nah, ini salah satu contoh ini salah satu contoh cash flow property. Jadi apa namanya eh, mencari properti yang memiliki yield yang paling tinggi supaya bisa mengembangbiakan uang kita dengan lebih cepat. Nah, kalau toko ini buat apa nih? Kalau buat pakai sendiri, itu apa namanya silakan, ya kan nggak ada ibaratnya kalau buat pakai sendiri kan itu bukan apa ya, bukan investasi lah karena kamu pakai buat dagang sendiri kan. Tapi kalau kamu toko yang buat misalkan kios ya, kios kayak di mall, itu sih aku nggak rekomen ya. Kenapa? Karena kios itu termasuk barang komersil, termasuk properti yang komersil. Nah, properti komersil itu bank itu nggak terlalu suka. Bank itu lebih suka yang low risk. Bank itu selalu mau yang aman. Jadi kalau barang yang komersil itu bank itu biasanya kasih pinjamannya either tenornya dipendekin atau plafonnya dikecilin. Nah, itu bank itu akan akan melihat ke sana gitu loh. Nah, kemudian ini ada kita tanya gudang nih. Kalau gudang gimana? Nah, ini gudang itu bisa yieldnya 7 sampai 8%. Yes. Dan gudang itu sekarang memang lagi trending naik sekarang karena apa namanya karena dengan online shop ini banyak mubazir apa namanya membanjir ya. Lazada aja sampai expand pabriknya, gudangnya luar biasa sekali ya. Itu memang lagi naik daun lah sekarang gudang. Nah, di gudang juga memang perawatannya gampang, tapi balik lagi semuanya ke expertise areanya kalian masing-masing. Jadi contohnya gini, dulu ada salah satu murid kita, Pak Erik, saya sukanya gudang, dia bilang. Kenapa? Karena saya suka bangunin gudangnya bos saya gitu loh. Gudang tuh gampang, nggak perlu perawatan apapun gitu loh. Jadi bisa apa namanya tinggal masuk ya udah as it is, aku nggak perlu renov, aku nggak perlu furnish lagi gitu loh. Jadi as it is apa adanya gitu loh. Ya itu masuk akal juga sih. Ya, jadi ini sekali lagi balik lagi ke expertise areanya kalian masing-masing. Jadi expertise area maksudnya kalian punya bisanya apa gitu, senangnya apa gitu loh, ya. Balik lagi ke sana gitu. Jadi investasi properti itu nggak ada benar, nggak ada salah. Ya, jadi yang penting kalian terus belajar, terus kalian ketemuin konsepnya, tapi jangan ikut-ikut ya. Mesti punya konsep investasi sendiri gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kalau mengenai itu berarti dari kesimpulannya saya boleh tarik kalau memang mau cari properti lebih baik cari yang ada bentuknya bukan tanah ya karena bisa menghasilkan yield itu pertama, dan yang kedua Betul. Kalau cari tempat yang memang bisa disewakan kembali dalam bentuk seperti kos-kosan gitu ya, lebih baik dibandingkan dengan rumah. Betul. Apartemen atau rumah gitu maksudnya tingkatannya seperti apa sih? Ataukah memang sekarang kalau dilihat dari zamannya sekarang ya, kosan itu lebih nggak laku dibandingkan dengan rumah di klaster yang baik gitu ya, karena orang semuanya work from home ya, orang-orang juga perlu rumah misalnya buat tinggal sekaligus buat bisnis online daripada kos-kosan gitu. Maksudnya apakah ada pergeseran tren sejak COVID kemarin? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini memang ada benernya. Jadi memang kita sendiri, kita pribadi, kita ada kelola kos-kosan, ada 6 lah. Kita ada 6 kos-kosan. Dari waktu COVID
waktu COVID pertama Maret 2020. Nah, ini salah satu triknya ini adalah kos-kosan itu kita harus pilihnya itu marketnya jangan single market. Jadi harus diversified. Maksudnya apa? Maksudnya marketnya ini harus banyak gitu loh. Harus berbeda-beda. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, ada yang profesional, ada yang YouTuber, ada yang gamer, ya ada yang MUA gitu loh. Jadi marketnya ini macam-macam. Nah, tentunya pemilihan lokasi ini juga penting. Jangan yang single market. Nah, ini adalah salah satu manajemen risiko. Jadi kalau saya lihat yang kos-kosan yang dekat kampus itu benar-benar emang danger sih. Jadi mereka single market. Ya begitu ada satu kosan teman saya punya di dekat kampus itu tinggal ngesot ke kampus tuh tinggal ngesot. Dari 30 kamar tuh setiap tahun selalu waiting list ya, apalagi udah mau masuk tahun ajaran baru. Nah, 30 kamar selalu waiting list, kemarin pas Covid tinggal 2. Itu stres dia. Ya. Nah, jadi kebetulan untung kos-kosan kita itu pemilihan tempatnya itu lumayan benar. Ya, jadi masih di angka 70-an%. Dan menariknya itu di Mei Juni ini tiba-tiba langsung meningkat dan okupansi kita udah di atas 90% semua sekarang. Dan ya ini ada masalah baru, COVID naik lagi dan kita belum tahu lagi nih imbasnya seperti apa. Tapi moga-mogahan ya bisa cepat ini ya dilalui dengan baik. Jadi seperti itu, Om Botak. Jadi memang ya silakan. Kalau misalnya propertinya itu teman-teman kan pasti ada yang mesti mulainya tuh dayung kita lebih kecil ya, jadi dia bisanya beli rumah yang di gang sempit ya, karena kan lebih murah dibandingkan dengan rumah-rumah yang di developer ya kan, yang jalannya bagus, pasumnya juga bagus. Lebih baik sebenarnya seperti apa sih ya? Lebih baik yang penting ada dulu deh, atau lebih baik kamu tunggu sampai dapat tempat yang memang ideal, yang proyeksi ke depannya bagus dibandingkan dengan properti di gang sempit gitu ya, yang ke depannya kayaknya kurang gitu. Apa yang ini pertanyaan bagus nih. Jadi gini, saya ini sebagai investor itu selalu main secondary. Aku nggak pernah main primary. Jadi posisinya beda ya. Kalau kamu buat tinggal itu preference. Kalau buat tinggal you can choose anything you like. Ya kan, itu karena preference, jadi sesuai dengan mau-maunya gue gitu loh ya. Jangan di-combine, jadi tempat untuk tinggal, rumah untuk tinggal sama properti untuk investasi itu harus dibedakan ya, jangan disamakan. Karena itu akan akan membingungkan lah. Nah, jadi kalau tinggal kan itu kan preferensinya kamu, sesuai suka-suka hatinya kamu, senang-senangnya kamu ya kan. Nah, tapi kalau untuk investasi tentu kalau dari saya, prinsip saya ya, jadi sekali lagi investasi properti itu nggak ada benar, nggak ada salah ya, cuman karena hari ini yang kita pelajarin dari kacamata saya selalu main secondary. Kenapa secondary? Ya ini pakai bahasa Inggris, karena kalau pakai bahasa Indonesia jelek, jadi bekas. Rumah second. Makanya pakai bahasa Inggris ya. Rumah mantan. Nah, kenapa secondary? Selalu saya main secondary karena kalau secondary kita bisa ngecek ini makhluk apa aja yang tinggal di sini nih, ya kan? Okupansinya berapa? Kita bisa ngecek. Kalau primary kamu nggak akan bisa ngecek barangnya berhasil atau enggak, sukses atau enggak. Bahkan developernya sendiri nggak tahu barangnya bakal sukses atau enggak. Ya, itu satu. Jadi selalu secondary. Kemudian tadi gang sempit itu nggak recommended sih, karena apa? Gang sempit itu bang nggak akan mau, ya. Pokoknya minimal jalan itu mesti lewat 1 mobil, minimal 1 mobil, ya. 1 mobil plus 1 motor lebih bagus lagi, ya. Itu bang mau kasih. Kalau bang nggak mau, resikonya apa ke kita? Kita nggak bisa anggunin buat dapetin pinjaman, nggak bisa dapet KPR. Ya, itu 1 nggak bisa diagunin. 2 mau akuisisi kan juga susah kan, butuh uang besar kan. Kemudian 3 mau jualnya juga nanti marketnya terbatas kan. Nah seperti itu. Jadi minimal 1 mobil plus 1 motor. Itu itu paling bagus. Ya minimal. Iya.
Ya. Jadi kalau yang satu jangan jangan mikirnya jangan murah gitu loh. Mikirnya jangan oh yang terjangkau. Nah ini pola pikir yang salah ya. Jadi yang benar itu adalah Anda belajar dulu. Nah, Anda belajar, kemudian Anda formulasikan yang cocoknya apa dan Anda mulai. Nah, seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Tadi selain rumah gang sempit atau lagi apa? Di developer yang kasumnya Nah, bagus. nah, jadi beda. Kalau yang tadi yang developer ya berarti kalau buat tempat tinggal sendiri mah nggak masalah. Itu kamu tinggal 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 pilih, tinggal sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kalau buat investasi apa namanya barang developer itu nggak bakal kamu dapat barang murah, nggak bakal dapat barang di bawah harga pasar, gitu loh, ya kan? Sering kali aku dapat challengingnya seperti ini Om Botak. Tapi Pak Erik, barang primary kan kamu beli dari murah, nanti makin lama makin naik gitu kan. Nah, itu tergantung marketnya kapan juga, time-nya kapan. Jadi ada teman saya yang beli dari tahun 2014, sampai sekarang harganya masih sama. Mau dijual harga sama, dia beli tahun 2014 nggak bisa kejual. Gitu loh. Ya. Jadi ini tergantung timingnya kapan. Tapi kalau kamu belinya tahun 2010-2012, wah itu naiknya luar biasa, gila-gilaan. Ya itu Nah, benar. Karena itu anehnya melewati timing. tahun ini walaupun kondisi marketnya lagi sepi, developer terkenal juga nggak mau turunin harga. Ada Dia sih. Ada. sangat sangat jaga harga kelihatannya. Itu yang Enggak juga, Om. Enggak juga, Om. Enggak juga. Jadi mereka strateginya lebih nggak turunin harga, tapi sizingnya di apa namanya dikecilin atau jadi ukurannya gitu loh, ukuran tanahnya oh dikecilin ya. atau harga di diskon atau gimmicknya ditambah. Jadi pantang memang kalau karena saya pribadi pun juga kita ada develop rumah kecil-kecil lah. Memang pantang buat developer itu turun harga dari price list. Itu pantang, tapi kita bisa kasih diskon. Nah, diskon, kasih gimmick, ataupun kasih free biaya-biaya atau promo-promonya lah, ya kan? Nah, jadi memang jadi kelihatannya yang seperti tadi Om Botak katakan, kok kelihatannya kok nggak turun harga gitu ya? Karena karena lu lihat dari prices-nya, begitu lu tanya lebih jauh, oh ini free biaya-biaya Pak, biaya-biaya udah 10% loh. Free biaya-biaya pajak ya kan bla 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 gitu, itu udah 10% sendiri gitu loh, ya kan? Nah, jadi apa namanya banyak banyak turun harga lah. Termasuk saya pribadi pun juga kita punya rumah mau nggak mau harus diskon, bukan turun harga ya, di diskon. Ya karena supaya bisa tetap muter. Ya atau di sizing, di resizing luas lahannya, bangunannya, speknya. Nah, itu supaya harganya tetap affordable. Dia bikin harganya tetap affordable. Karena aku lihat orang sekarang ini mereka malah nggak mikir harganya berapa. Yang mereka mikir adalah DP-nya berapa sama cicilannya berapa. Gitu. Beda ya. Ya, tapi begitulah yang terjadi. Yang mereka mikirkan DP-nya berapa, cicilannya berapa. Mereka nggak mikirin soal harga rumahnya, itu urutan kesekian. Yang penting kita dapat KPR dari bank ya. Kan standar gaji yang sekarang gitu ya. Betul. Waduh, dibilang om kembar kita nih. Nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya di atas satu tuh ada pertanyaan banyak nih, Om Botak. Mungkin Masih bisa ada di-scroll ya? Banyak. Ini apa nih? Bitcoin gimana? Bitcoin sih, jadi memang sebentar. Ini Bitcoin gimana nih? Bitcoin itu, nah ini memang dunia apa namanya future ya. Jadi apa namanya blockchain, teknologi blockchain. Jadi yang sebenarnya yang menarik bukan Bitcoinnya, yang menarik itu adalah blockchainnya. Jadi teknologi yang behind the Bitcoin. Jadi Bitcoin itu real, Bitcoin itu suatu investasi yang ya kalau untuk apa namanya ini
Bitcoin namanya ini apa? Namanya ininya Bitcoin, Ethereum itu namanya apa? Om Botak. Kok tiba-tiba aku lupa ya. Digital currency bukannya? Digital currency, ya ya ya, oh, itulah pokoknya ya. Jadi secara logik itu yang aku percaya ya Bitcoin sama Ethereum doang. Tapi aku Ya, pribadi aku belum pernah coba. Cuman memang aku lihat cryptocurrency. teknologinya masuk akal, blockchain. Kenapa? Sorry. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Yes, that's the name. Betul. Cryptocurrency. Iya. Betul sekali. Ya, yang menarik buat aku itu adalah teknologinya, blockchainnya. Nah, si blockchainnya ini yang nanti akan menjadi future-nya kita. Future apa namanya, teknologinya. Nantinya tuh semua menjadi digital, semua menjadi elektronik. Nah, ini salah satu teknologi dari blockchain. Dan sebenarnya kayak ya aku miris juga sih ya. Kita di sini masih belanja semua pakai uang cash ya, aduh, harusnya udah mesti berubah lah, jangan pakai uang cash lagi gitu ya. Nah ini memang tapi masih susah nih. Terus kok Erik, apakah gen dari emas dan reksadana bisa ngimbangi kenaikan properti? Nah ini pertanyaannya bagus. eh jadi kalau contohnya kayak mamaku, dia selalu mikirnya ke emas. Jadi ada uang lebih dia selalu mikir emas. Dia nggak pernah mikir buat beli properti. Nah tapi dan itu apa namanya, save her life. Jadi ibaratnya sampai usia sekarang pun dia masih jaya. Ibaratnya dia nggak akan minta-minta uang ke saudara, ke teman-teman ataupun anak, nggak ada. Itu nggak ada. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya bandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain. Saya bandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang saya lihat dengan kacamata sendiri. Karena saya datang dari keluarga besar, keluarga dari papa 10 orang, keluarga dari mama 10 orang. Ya, jadi dulu kesebelasan ya. Kakek nenek gua 11 anak men. Gak kebayang dah itu gimana ngurusnya. Waduh. Dari mama sama papa sama, dua-duanya 10 saudara. Luar biasa ya. Ya, jadi kita punya saudara banyak. Jadi aku banyak ngeliat dari teman-teman juga. Nah, ini mamiku, aku bersyukur beliau memberikan contoh yang baik. Dan maksudnya hidup di masa tua pun dia sejahtera, ya nggak kekurangan uang sama sekali. Kemudian kalau dibilang bisa mengimbangi kenaikan properti, jadi gini, uh, ibaratnya gimana ya, sebenarnya kalau kayak kamu di emas aja juga nggak masalah sih sebenarnya, ataupun kamu di reksadana aja juga nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak harus loncat atau pindah ke properti, itu nggak harus. Nah jadi ini balik ke preferensi investasi kamu masing-masing gitu loh. Nah cuman kan ini kan apa namanya, melihat dari kacamata saya. Jadi kalau kacamata saya apa namanya, jadi dari reksadana sama emas itu saya jadikan kendaraan kecil untuk loncat ke kendaraan besar, yaitu properti. Nah jadi properti yang ini ibaratnya gimana ya? Karena ini semuanya cash flow properti, Anda bayangkan ya. Jadi aku nggak hanya punya satu sumber penghasilan doang. Aku bisa punya dua sumber penghasilan. Dari satu, propertinya itu harganya naik terus. Kedua, propertinya itu bisa mengenerate income buat kita. Kalau kamu cuma emas kan, emas ya cuma naik doang, capital gain doang, that's it, selesai. Kemudian kalau reksadana juga sama, reksadana cuma capital gain doang, that's it, selesai gitu loh. Nah jadi kamu nggak bisa lakukan banyak, kamu nggak bisa bermain kreativitas kamu di sana gitu loh. Nah kurang lebih gitu. Tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah. Balik lagi ke preference orang masing-masing. Oke, preferensi orang masing-masing. Yes. Ini menarik nih pertanyaannya nih. Om, kalau Waduh, tadi waduh. properti bagaimana milihnya ya? Apa harus yang di kota dekat kampus atau office harganya sudah tinggi? Kalau misalnya ambil di kabupaten dulu gimana? Nah ini pertanyaan bagus. eh Jadi aku juga ngajarin ke karyawanku. Jadi aku pengen semua karyawanku tuh bisa punya rumah gitu. Jadi kayak aku bikin financial education lah. Financial education, dan kemudian
Ya aku senang ada beberapa yang sukses. Nah ini ada satu cerita, dia termasuk karyawan yang apa namanya udah ada umur lah pas aku rekrut gitu loh. Waktu itu umur dia hampir 40 ya. Itu pertama kali aku rekrut dia gitu loh. Eh, Cuman jadi si ibu ini, eh, dia karena dia kan kerjanya di kota. Dia kerja di kota. Jadi ini saya sebut caranya seperti properti lawan properti. Dia kerja di kota, dia tetap kontrak, tapi dia punya properti sendiri di daerah Tangerang, Tangerang Kabupaten Tangerang, dan propertinya itu disewakan, ya. Nah, tapi karena lokasi kerjanya di kota, ya dia kontrak di kota. Jadi sudah dekat dengan tempat kerjanya. Nah, itu bisa juga, ya. Eh, Nantinya kamu bisa perbanyak lagi, yang di kabupaten itu diperbanyak lagi, ya kan? Udah punya satu nih, oke. Terus kamu sewain, jangan didiemin, ya. Cari yang lokasinya, yang rumahnya yang gampang disewakan. Nah, terus kemudian cari lagi yang rumah kedua, ya. Rumah kedua seperti itu juga lakukan sama. Nah, nanti suatu hari kan kamu kerjanya benar, terus kemudian penghasilan kamu lebih meningkat, terus kemudian harga properti kamu yang di kabupaten udah makin meningkat. Nah, itu kamu bisa jual, bisa jadikan DP untuk beli yang di kota. Itu bisa juga seperti itu. Ini yang aku sebut strategi properti lawan properti. Ya, ini pertanyaannya bagus. Nah, tapi tetap aku rekomen belajar dulu. Jadi belajarnya nggak harus cuma dari aku doang ya. Nanti dibilang aku promosi lagi. Nah, tapi belajar properti bisa. Boleh. Ini buat teman-teman yang udah ikutin namanya ini kan, ini juga bakal di YouTube ya. Gimana caranya bisa belajar sama Om Erik nih? Gimana sih cara daftar buat belajarnya dan apa yang dipelajarin gitu? Bisa. Ya maksudnya belajar properti bisa dimanapun sih, nggak harus sama aku juga. Belajar yang basic-basicnya dulu, ya kan. Nah itu bisa Anda bisa lihat di YouTube aku juga, aku banyak kasih insight-insight, ya kan. Di IG juga bisa, terus kemudian di guruproperty.com juga bisa, ya. Dan banyak sekolah-sekolah properti di Panangan School of Property juga bisa. Jadi Anda tinggal pilihlah yang cocok dengan Anda gitu, ya. Mantap. Bahkan sampai sekarang pun juga aku memang orangnya senang belajar, Om. Jadi sampai sekarang pun aku senang belajar dari buku-buku dari luar, ya kan. Terus kemudian masih sering ngikutin update-update terus lah ilmunya. Karena emang mesti kita memang harus belajar seumur hidup. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, jadi memang. Kenapa? Saya ada pertanyaan ya. Ini sebenarnya. Boleh, silakan. Tadi ini saya tanya nggak apa-apa. Saya penasaran. Nggak apa-apa. Nah, silakan. Kalau selama ini kan kalau kita mau cari kan jarang ada kos yang dijual sama orang. Ya, either kita mau bangun baru, tapi bangun tuh sering kepetok sama izinnya karena kos itu nggak disukai sama warga sekitar biasanya ya. Mau bangun di komplek nggak bisa, ya kecuali udah komplek lama itu pun bisa di demo. Ya saya juga pernah pengalaman di kompleks saya itu demo beberapa tempat kos-kosan yang bilangnya nggak ada izin gitu istilahnya karena kan ganggu sana. Ya jadi kalau mau kosan tuh kita harus bangun sendiri. Kalau mau beli pun biasanya udah cukup mahal tuh biayanya. Sedangkan duitnya tuh cuma adanya segini, cuma bisa beli either pilih apartemen atau beli rumah yang di komplek gitu ya. Nah, jadi sebenarnya strategi buat beli kosnya itu seperti apa? Atau kalau belum ada duit kumpulnya ya udah beli yang kecil-kecil dulu, beli apartemen dulu atau beli rumah dulu. Sebenarnya seperti apa? Ini terakhir. Soalnya kita tinggal 5 menit lagi nih Om. Oh oke. Yes. Jadi kalau rumah kos itu adalah first option saya. Yang kedua adalah second adalah apartemen. Nah, itu boleh. Jadi itu caranya bisa beli apartemen dulu, ya udah beli apartemen dulu yang bisa mudah disewakan.
Terus kemudian setelah dapat apartemen, nah beli apartemen kedua, nah nanti udah dapat kekumpul uangnya, terus baru beli rumah kos kayak gitu. Nah, rumah kos sebenarnya ya memang apa namanya, jangan dijadikan trauma lah. Memang kita pasti ada pengalaman bangun seperti itu. Memang makanya kalau bangun kos-kosan mesti di daerah yang memang marketnya kos-kosan. Itu nomor satu sih. Itu harus jadi orang semua paham dengan kos-kosan gitu loh. Kemudian kalau rumah kos yang udah jadi belinya mahal nggak juga, berarti lu huntingnya kurang rajin. Oh, ya. Jadi apa namanya, pasti ada yang orang-orang yang lagi BU itu pasti ada. Dan mereka mau jual kos-kosan itu ada. Oke, Gitu. mantap. Nah, Thank you banget. Thank you banget udah mau hadir di ya, sini. Ya, teman-teman jangan lupa follow di Instagramnya nih ya. Nih tinggal klik follow, atau di YouTube-nya juga pakai nama ya YouTube-nya ya. Di betul. Erik Harmanto juga, sama di Instagram atau YouTube. Di sini Yes. dia videonya saya cukup amazed sih. Sangat berkualitas, dan saya sendiri belajar banyak dari nonton dari video YouTube-nya. Jadi teman-teman nih boleh banget teman-teman tuh yang mau santai, bukan santai, yang mau memper dalam ilmu mengenai investasi ya, dari emas, properti, rumah kos tadi dan lain-lain, ini boleh nonton dari YouTube-nya Om Erik nih ya. Sangat sangat bermanfaat, dan dia memang cara ngajarnya tuh keren, dosen banget, jelas dan runut teratur. Ya, jadi Thank you. mungkin satu kalimat penutup buat menutup malam hari ini. Yes. Teman-teman, there is no limit. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau Anda baca tentang otak manusia itu luar biasa sekali, dan itu nggak ada limitnya. Ya, nah sama juga dengan kemampuan potensial Anda dalam bidang apapun, itu tidak ada limit. Tapi yang membatasi diri Anda sendiri. Jadi sukses atau enggak, suksesnya itu adalah balik ke diri Anda sendiri. Seperti itu. Wow, keren. There's no limit, dan jangan membatasi diri kita sendiri, karena kita bisa menentukan suksesnya kita ya. Seberapa besar kita. Ya, thank you banget Erik untuk waktunya. Sukses selalu, dan semoga dikasih kesehatan buat Om sama keluarga di rumah. Sama-sama Kotak dan keluarga juga sama-sama. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di video live IG kita selanjutnya. Bye semuanya. Thank you. Ya, bye-bye.